Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Dokter Kito Bersama Kito Sehat. Kita masih membahas tema yang sama hari ini, Mia Mauteri, masih bersama Dr. Elsa dan juga Dr. Wenti. Dok, kita sudah bahas banyak mengenai pengertian, cara diagnosa juga dok yang mengenai penyakit Mia Mauteri ini. Lalu nih dok, kalau untuk Mia Mauteri ini, apakah ada gaya hidup nih dok yang dapat menambah laju percepatan tumbuhnya Mia Mauteri ini, atau yang dapat menimbulkan nih dok penyakit Mia Mauteri ini, Dr. Wenti? Jadi kalau penyebab utamanya kan kita tahu itu di hormonal ya, hormon perempuan tadi yang bahkan dipengaruhi oleh gaya hidup. Salah satunya adalah obesitas. Jadi bagaimana cara mencegahnya adalah bagaimana mengendalikan berat badan tubuh atau lemak dalam tubuh tadi. Karena apa? Obesitas itu akan memicu peningkatan dari hormon estrogen tadi. Yang apabila peningkatan hormon estrogen semakin tinggi, maka mioma uterinya bisa akan semakin besar atau bisa meningkatkan resiko terjadinya mioma uteri. Maka apa yang harus dilakukan? Tentu adalah mengendalikan berat badan. Maka apa yang harus dilakukan? Olahraga. Selain olahraga, menjaga makan ya, porsi makannya harus seimbang. Kemudian boleh dikurangin daging-daging merahnya. Kenapa? Karena itu bisa meningkatkan hormon estrogen. Diperbanyak sayurnya juga boleh. Ini kan dok, Mia Mauteri ini kan bisa juga terjadi pada pasien yang sedang masa hamil nih. Betul. Ketika dia melahirkan, apakah saat proses persalinan dok ya, itu akan menyebabkan komplikasi nggak sih dok? Berapa besar nih dok penyebab dok? Ya, memang dari pengalaman ada ya, ada pasien hamil dengan miom, tapi beruntungnya miomnya itu tidak terlalu mengganggu kalau dulu itu waktu koas. Jadi memang dipertahankan, ibaratnya dipertahankan miomnya, dipertahankan calon anaknya ini. Jadi memang nanti tindakan operatifnya dibarengkan dengan SC dikeluarkan bayinya, diambil juga miomnya itu. Jadi kalau kita bilang bahaya atau komplikasi, itu tadi baik lagi tergantung letak sama ukuran. Kalau posisinya aman, tidak mengganggu dari dari bayinya itu, biasanya choice yang paling memungkinkan adalah SC. Jadi biar nanti 2 in 1, miomnya diambil, anaknya lahir seperti itu. Ini untuk persiapan dok ya, apalagi untuk anak-anak perempuan yang mungkin baru mau masuk ke tahap usia subur nih dok. Itu hal seperti apa sih dok yang harus mereka lakukan agar bisa terhindar dari penyakit mioma ini dok? Iya, jadi sebenarnya mioma ini kan banyak faktor resiko, faktor genetik juga ya. Jadi kalau misalnya para remaja ini sebenarnya sih mungkin kalau remaja belum begitu aware ya dengan kesehatan yang seperti miom, kista ya. Mereka mungkin lebih fokusnya ke kesehatan menstruasinya, teratur atau tidak. Tapi bisa dari mulai siklus menstruasi para remaja itu, apakah teratur atau tidak. Kalau memang ada gangguan, ada misalnya haidnya terlalu lama, atau misalnya tidak teratur, 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, seperti itu ya, itu bisa jadi ketidakseimbangan hormon. Nah, takutnya menjadi cikal bakal dari nantinya terjadinya miom, karena ketidakseimbangan hormon. Mungkin bisa dari situ dulu dituntaskan, di screening, diatasi supaya siklus menstruasinya itu normal. Ini sebagai seorang mungkin ada yang sudah terkena mioma nih dok ya, mungkin sedang menjalani masa proses pengobatan, untuk makanan yang sebaiknya dihindari agar tidak menjadi lebih cepat proses perkembangan mioma ini apa sih Dr. Wenti? Ya, jadi pertama makanannya adalah yang cepat saji ya, yang tidak sehat ya, cepat saji, kemudian daging-daging merah dan harus diperbanyak mineral dan sayurnya. Tapi untuk protein dan karbonnya juga tetap harus ya, apalagi jika pasiennya dalam tahap pengobatan ya, artinya dia membutuhkan energi atau tenaga lebih banyak. Ini kadang-kadang ada juga nih pasien-pasien yang tadi di awal kita bahas juga dok, ada yang nggak tahu bahwa dia tuh sudah ada penyakit Mia Mauteri ini. Kan kalau tahu lebih awal kan seharusnya lebih baik untuk pengobatan juga nih dok ya. Ini untuk tahap awal yang agar kita tahu nih dok, sebagai pasien mungkin yang mau tahu dia ada penyakit apa, tahu bagaimana untuk Mia Mauteri ini tahap awal untuk kita sendiri itu bagaimana dok tahu? Oke, jadi untuk tahu karena mioma ini agak tricky ya, tergantung posisi letaknya dan ukurannya. Jadi bagaimana biar kita aware adalah apapun benjolan yang ada di tubuh kita itu adalah sesuatu yang tidak normal dan harus diperiksakan atau dikonsultasikan sekecil apapun.
Agar apa? Agar tidak miss jadinya, bahwa takutnya nanti akan berkembang menjadi suatu keganasan atau sesuatu yang tidak kita harap. Ini kalau berbicara perihal rahim ini tentunya sensitif sekali dok ya untuk perempuan dok ya. Mungkin boleh dok, dokter Elsa kasih tips nih ke pemirsa di rumah untuk menjaga kesehatan rahim dok. Karena ada banyak sekali penyakit yang bisa timbulkan dari rahim tadi dok ya. Iya, jadi pesannya mungkin untuk ibu-ibu ya, karena kan lebih cenderung ke usia yang produktif. Jadi untuk ibu-ibu di rumah, kalau memang ada keluhan baik di siklus menstruasinya, atau memang ada kayaknya ada benjolan, atau nyeri, dan sebagainya, cepat periksakan ke fasilitas kesehatan terdekat, seperti itu ya, untuk dilakukan pemeriksaan lebih detail lagi, lebih bagus lagi, supaya hal-hal seperti miom ini, atau mungkin nanti ada kista, atau penyakit di rahim yang lain-lainnya itu bisa dideteksi lebih dini, seperti itu. Nanti harapannya supaya pengobatannya itu lebih cepat, tepat, nanti tidak menimbulkan komplikasi-komplikasi. Ini katanya kalau mioma ini kan bisa timbul secara berulang tadi dok ya. Itu apakah memang saat kita sebelum terkena atau sudah terkena tuh wajib kontrol rutin nggak sih dok? Ya, biasanya ketika dia sudah pernah diangkat nih ya miomnya itu, nanti akan dilakukan edukasi, kemudian dilakukan kontrol ulang, mungkin per 6 bulan sekali, nanti bertahap per setahun sekali, seperti itu. Kemungkinannya ada, tapi kemungkinan untuk tidak adanya juga ada, tergantung lagi bagaimana pola hidup kita. Maka biasakanlah untuk pola hidup bersih dan sehat. Pola hidup bersih dan sehat juga berarti dok ya. Memang tadi harus lebih peduli lagi dan lebih aware lagi dengan kesehatan rahim tadi. Ini dok mungkin yang terakhir nih dok ya, untuk mengenai penyakit mioma uteri ini, itu apakah memang harus kontrol selama seumur hidup tadi, atau pada masa-masa menopause udah nggak bakal terkena lagi nih gitu? Atau ada mungkin orang-orang yang tidak bisa terkena dari penyakit mioma ini dok? Kalau tidak bisa terkena sih mungkin nggak ada ya, karena range untuk terkena itu pasti ada, apalagi perempuan yang sudah mengalami menarche atau sudah mengalami menstruasi, karena balik lagi hormonnya. Nah, apabila dia sudah menopause, boleh dikonsultasikan sama dokter kandungannya, boleh dilihat itu ukurannya, melakukan dengan USG abdomen atau USG transvaginal, nanti akan kelihatan ukurannya. Misalnya dia sudah ada miom memang, tapi dan sudah menopause, maka akan dilihat ukurannya, oh kecil, aman nih misalnya. Kata dokternya, mungkin boleh dikonsultasikan lagi 1 tahun lagi mungkin Bu, atau seperti apa. Ini dok, closing statement dari dokter dari materi kita hari ini dok ya. Jadi untuk mioma uteri itu adalah penyakit yang biasanya menyerang wanita, jadi harus diperhatikan siklus menstruasi, apakah menstruasinya lancar atau tidak, kemudian apakah ada perdarahan di luar siklus menstruasi, dan apakah ada benjolan. Jika ada 3 gejala itu, boleh segera dikonsultasikan ke vaskes terdekat. Dan jangan lupa untuk lakukan perubahan pola hidup bersih dan sehat. Terima kasih Dr. Wenti dan juga Dr. Elsa hari ini sudah memberikan informasi yang sangat bermanfaat sekali bagi kita pemirsa di rumah juga. Dan jadi pemirsa memang kita harus lebih aware lagi nih, terutama mengenai penyakit mioma uteri ini, harus lebih banyak tahu bagaimana cara menjaga kehidupan kita dengan baik. Karena hidup sehat itu sangat mahal sekali, mau berapa banyak pun harta kita, kalau kita tidak sakit itu akan sia-sia saja. Saksikan terus Dokter Kito setiap hari Senin hingga Jumat pukul 10 pagi. Akhirnya saya Rindy Supriyadi mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.